Oke, sudah terlihat ya. Selamat sore, mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan ngajar tentang Ngram Language Model. Ya. Nah, ini merupakan pertemuan minggu materi yang kedua. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan unigram, ada bigram, dan ada trigram. Ya. Jadi Ngram ini terdiri dari 3 macam, ada unigram, bigram, dan trigram. Tidak sampai ke 4gram dan seterusnya. Ya, karena dari ketiga ini aja sudah cukup gitu ya, sudah cukup ketika kalian mau melakukan text mining dan lain-lain ya. Nah, sekarang saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan Ngram ya. Ngram itu merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining dan pengolahan bahasa. Ya, jadi Ngram ini merupakan dasar dari pengolahan kalimat. Kenapa? Karena ketika misalnya kalian mencari sebuah kata, ya, sebuah kata, kemudian kata itu ketika dihitung dihitung berapa probabilitasnya, nanti probabilitas tertinggi itulah yang akan muncul sesuai dengan keyword yang kalian masukkan ya. Tapi kalau misalnya saya punya bigram, nantinya otomatis akan 2 kata. Misalnya sekarang saya punya saya makan nasi. Ketika saya cari makan, maka nanti makan itu sama saya, bisa aja makan sama nasi, misalnya kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau trigram berarti saya punya 3 kata ya. Sebelum dan dia, kemudian sebelum dia dan sesudahnya, atau dia dan sesudah-sesudahnya kayak gitu ya. Jadi itu untuk pengolahan kalimat ya. Dan Ngram ini merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung Ngram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Ya, meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan dari sejumlah X kata. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia akan menghitung dengan menggerakkan satu kata per kata. Ya, tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak Ngram dalam sebuah kalimat? Nah, jika dimisalkan X itu adalah jumlah kata dalam satu kalimat, jadi misalnya satu kalimat itu ada, katakan 3 aja lah, ya, 3 kalimat. Satu kalimat itu ada 3 kata misalnya. Ya, maka pertanyaannya, jika dimisalkan X itu adalah jumlah kata dalam suatu kalimat K, maka jumlah Ngram dari kalimat K itu adalah berapa? Jadi Ngram ke K itu sama dengan X dikurangi N-1. Jadi sekarang kalau saya punya X itu adalah jumlah kata, tadi katakan misalnya satu katanya tadi 3, gitu ya. Nah, terus kemudian saya misalnya mau menggunakan bigram. Bigram itu adalah 2 dikurangi 1, berarti saya punya 3 dikurangi 1 berarti 2. Jadi N-gramnya itu saya akan punya bigram itu tadi. Ya. Nah, terus kemudian ya. Nah, kemudian digunakan untuk apa Ngram itu, gitu ya. Nah, di sini Ngram digunakan dalam berbagai macam proses pengolahan bahasa. Ngram yang digunakan tidak hanya menggunakan unigram, tapi bisa model bigram dan trigram juga digunakan ya sekaligus di dalam satu proses pengolahan kalimat tadi. Ya, jadi tidak hanya sekadar kalimat ini, paragraf ini hanya Ngram saja, hanya unigram aja, enggak. Jadi semua dalam satu paragraf, atau nanti kita punya dalam satu alinea, atau dalam alinea sama paragraf sama. Dalam satu halaman misalnya ya. Nah, terdiri dari banyak kata, banyak kalimat. Nah, itu bisa dipola seperti ini, ya. Nah, misalnya sekarang saya punya Microsoft dan Google itu menggunakan model ini untuk pengembangan web. Mereka beberapa di antaranya digunakan untuk beberapa tugas seperti spelling correction. Ya, jadi kalau misalnya kalian salah ngetik gitu ya, salah ngetik di Google, maka dia bisa ngoreksi. Karena apa? Biasanya kalau misalnya kalian tuliskan saya makan nasi, tapi kalian tulisnya saya makas nasi, dia akan memperbetulkan apakah Anda yang dimaksud adalah saya makan nasi, kayak gitu. Ya, karena dia ngecek makan itu kalimat sebelumnya apa saya, terus kalimat sesudahnya apa nasi, oh ya bukan makas tapi makan, kayak gitu ya. Nah, di sini selain itu juga bisa dipakai sebagai word breaking ya. Nah, kemudian juga dipakai sebagai text summarization dalam sebuah web ya. Namun tidak hanya dalam hal itu saja Ngram digunakan, tapi juga digunakan dalam proses supervised machine learning seperti Max-N dan naive Bayes dan lain-lain ya, seperti itu.
Itu kegunaan daripada n-gram, ya. Berikutnya, contoh kalimatnya, misalnya saya punya the cow jumps over the moon, ya di sini. Nah, sekarang kalian lihat di sini, kalau seandainya saya buat unigram n sama dengan 1, maka ini per kata saya tuliskan the, terus cow di bawahnya jumps over the sama man. Berarti di sini saya punya ada berapa? Di sini saya punya ada 6 n-gram. Ya, di sini ada 6 n-gram. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tetapi ketika saya jadikan bigram, ya saya jadikan bigram di mana n-nya sama dengan 2, maka saya akan punya the cow, terus kan maju ke depan ya, cow jumps atau jumps over the moon, over the, kemudian sama the moon ya. Berarti di sini ada 5 n-gram ya, seperti itu. Oke. Nah, cara rumusnya tadi adalah X min N min 1. Ya. Banyaknya kata yang ada, ya, terus dikurangi N yang Isi, berapa. Bu. Ya, PPT-nya Ibu belum keganti, Bu. kenapa? PPT-nya Ibu belum keganti, Bu. Masih di yang digunakan untuk apa n-gram itu? Oh iya, PPT-nya. Iya. oh, masih sampai sini. Padahal tadi saya sudah. Yang Ibu jelasin yang tentang ada contoh soal yang kalimat kau-kau itu belum keganti, Bu. Iya, 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 iya. Iya. Ini sudah kelihatan. Belum, Bu. Sebentar, saya anu lagi. Ini kalau sudah sore begini, rumput itu daerah band anunya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini sudah. Sudah kelihatan ya. Iya, Bu. Nah, ini Makasih, Bu. contohnya, saya punya the cow jumps over the moon ya di sini. Nah, jadi kalau seandainya saya mau melakukan unigram, ya unigram berarti n-nya sama dengan 1, jumlah katanya ada 6, berarti saya punya berapa? 6 dikurangi 1 dikurangi 1. Jadi jumlah n-gramnya ada 6 ya. Nah, seperti apa? Ada the, ada cow, ada jumps over the sama moon. Ya, di sini ada 6. Kalau saya punya bigram berarti x min n min 1. Berarti saya punya 2 dikurangi 1 adalah 1, berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5 gram, ya 5 n-gram. Oke ya, jadi caranya maju ke depan, saya punya the co, terus co jump over the, sama the moon. Ya, itu apa namanya ketika kita melakukan pengolahan kata dengan menggunakan unigram. Ya, sehingga nanti ketika dihitung berapa probabilitas yang tertinggi, berarti itu akan ditemukan. Ya, ditemukan nanti pengolahannya hasilnya seperti apa. Oke. Berikutnya kalau trigram. Kalau saya jadikan trigram, n-nya sama dengan 3 dari contoh the cow jumps over the moon tadi, maka di sini saya punya the cow jumps ya. Terus kemudian cow jumps over atau berikutnya jumps over the atau the over ya, over the moon ya, seperti itu. Maka karena saya punya 3, kalimatnya tetap 6, 6 dikurangi 3 dikurangi 1. Berarti berapa? 4 n-gram ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikannya pada sebuah pemrograman? Nah, salah satu bahasa yang bisa digunakan untuk n-gram adalah Java. Ya, terserah nanti kalian pakai apa ya ininya. Ini contohnya ya. Contohnya cara membuat n-gram pada Java. Jadi kalian mengisi import publiknya ada kelas n-gram. Nah, terus kemudian kalian list n-gramnya seperti ini ya. Nah, terus akhirnya dengan cara melompat satu persatu setiap katanya untuk ketika kalian buat string builder-nya, terus kemudian akhirnya kalian akan mendapatkan urutan dari kalimat-kalimat tadi ya, seperti itu. Oke, silakan kalian nanti modifikasi sendiri. Terus berikutnya ini untuk pemilihannya ya, kalian tentukan n-gramnya berapa dari kalimat-kalimat yang ada. Ya, nanti bisa saya share. Berikutnya ya, saya masukkan, sekarang saya jelaskan tentang language modeling. Tadi kan saya punya n-gram ya, language modeling. Nah, tadi n-gramnya sudah tahu ya, n-gramnya tadi apa, kegunaannya untuk apa. Sekarang kita masuk ke language modeling ya. Seandainya di sini saya punya this is the titik-titik, pertanyaannya setelah the ini apa kira-kira yang akan kita dapatkan ya? Apakah host, apakah read, apakah did, apakah malt ya, di situ. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah atau berapakah probabilitas dari next word. Jadi kalian disuruh ngitung
Saya kalau hostnya itu berapa, ininya berapa, dan berapa. Karena yang ditanyakan adalah masing-masing kata ini host, berapa host, tinggal lihat probabilitas bersyarat. Ya. Ini adalah apa? Joint probability ya. Jadi apa namanya? Conditional probability ya, atau probabilitas bersyarat ya. Di sini rumusnya adalah apa? Probabilitas dari ditanyakan atau diketahui host di mana diketahui sebelumnya ada kata this is the ya, maka kalian saya suruh ngitung berapa. Ini adalah language modelnya, sehingga ketika kalian saya suruh menentukan mana yang terpilih itu adalah apabila memiliki probabilitas terbesar ya, seperti itu. Oke. Terus kalau nanti red, kalau did, might ya tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, sekarang cara menghitung probabilitasnya nanti ada rumusnya tersendiri ya. Sekarang kita masuk ke language model. Ya, kalau tadi language modeling jadi prosesnya, sekarang kalau kita punya language model. Nah, grammar formal misalnya regek ya. Nah, di sini atau context free memberikan model biner yang tegas dari kalimat legal dalam suatu bahasa. Itu definisi dari language model. Jadi kalau saya punya grammar formal ya. Nah, terus kemudian itu akan memberikan model biner. Nah, sedangkan untuk NLP model probabilistik dari sebuah bahasa yang memberikan sebuah probabilitas bahwa string adalah anggota bahasa itu menjadi lebih berguna ya, probabilitas daripada sekarang memberikan dengan model biner tadi ya, sehingga untuk menentukan distribusi probabilitas yang benar maka probabilitas semua kalimat dalam suatu bahasa harus berjumlah 1 ya, sama seperti kita kalau menghitung statistik kemarin ketika belajar statistik ya, menghitung probabilitas minimalnya 0, maksimumnya adalah 1 ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang penggunaan daripada language model ya. Jadi misalnya sekarang nanti banyak contoh-contoh dalam bahasa Inggris, karena nanti ujiannya pun juga dalam bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena apa namanya, model-model yang bahasa Indonesia itu masih jarang ya, masih jarang ya, tadi itu hanya terbatas jumlah kamus bahasa Indonesia KBBI yang bisa dimasukkan dalam Wordnet ya. Karena yang pernah saya ceritakan dulu bahwa orang bahasa itu tidak mau, ini kan hak cipta atau apa gitu ya, urusan kayak gitu. Jadi dia belum mengerti tentang betapa ini ya, NLP itu saat ini menguasai hampir seluruh dari Google itu dan seterusnya ya, pencarian kan semua menggunakan NLP ya, seperti itu. Biarlah mereka saja yang berantem ya, kita tinggal menggunakan aja ya, pakai bahasa Inggris saja kata-katanya nanti. Nah, demikian juga nanti kalau tugas-tugas, kalian juga boleh pakai bahasa Indonesia, karena nanti tugas-tugas kecil, kalimatnya atau jumlah katanya tidak terlalu banyak. Ya, paling kalian nyari jumlah kata sekitar di internet ya, sekitar 300 atau 500 kata misalnya kayak gitu. Ya, tidak sampai ribuan. Oke, sekarang bagaimana penggunaan model language, ya, language model. Di sini adalah bisa untuk speed recognition. Ya, jadi misalnya sekarang ada orang yang ngomong I ate a cherry, ya. Nah, tapi di sini mirip sekali dengan ada orang ngomong I ate a cherry, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Dia akan menjadi penggunaannya adalah sangat berguna ketika ada terjadi kesalahan ucapannya. Jadi antara tulisan sama pengucapannya berbeda. Nah, itu speech recognition. Ini penting ya. Nah, kemudian juga untuk OCR, optical character recognition ya, atau handwriting recognition, jadi baik itu tulisan tangan maupun tulisan cetak gitu ya. Nah, ini kalimat yang paling mungkin atau yang lebih mungkin itu adalah tujuannya untuk correct reading, jadi untuk mengkoreksi pembacaan ya di dalam OCR. Jadi misalnya sekarang kalian ada tulisan dokumen-dokumen yang sudah lama gitu ya, mau didokumentasi dengan baik, ini bacaannya apa, begitu ada yang kurang atau kabur atau apa gitu ya, terus dibenarkan. Nah, cara pembenarannya adalah menggunakan salah satunya dengan Ngram language model ini ya, untuk koreksi pembacaan. Terus juga untuk mesin translation ya. Ini juga kalimat yang lebih mungkin adalah kalimat dengan transaksi yang lebih baik ya. Seperti misalnya sekarang saya punya probabilitas kalau dari high winds tonight sama itu pastinya kan apa? Kalau saya punya high sama saya punya large pasti akan lebih besar nilai daripada high-nya ya, kayak gitu. Jadi mesin translation akan menghitung seperti ini.
Terus demikian juga bisa untuk generation, ya, yaitu kalimat yang paling mungkin adalah probabilitas di mana menggunakan natural language generation yang lebih baik. Jadi tujuannya sebenarnya memang untuk arah ke lebih baik, sehingga ketika nanti akhir kuliah ini, nanti kalian menghitungnya adalah menghitung bagaimana nilai yang paling mungkin, ya, paling baik kayak gitu. Itu dari semua semua metode yang digunakan nanti, ya, seperti itu. Oke. Sekarang lanjutannya, ya, juga bisa untuk konteks sensitif dari spelling correction, ya. Jadi misalnya sekarang ada sebuah di sini, ya, the office is about 15 minutes, ya, minutes kayak gini, minuet ini atau minutes ini, ya, tulisannya minuets atau minutes. Nah, dari my host di sini kalian nanti akan menghitung. Misalnya sekarang saya punya about 15 minutes gitu ya, sama from atau minuets kayak gini. Probabilitasnya lebih besar mana? Nah, kalau seandainya ternyata banyak sekali orang yang mengatakan bahwa 15 minutes itu lebih baik dibandingkan yang 15 minutes kayak gini, maka dia pasti akan lebih besar, ya. Sehingga nanti akan ditemukan hasil koreksinya adalah langsung begitu ketemu minutes ini langsung dikoreksi, ya. Yang sudah-sudah kan sering kita masukkan di Google, ya, di mesin pencarian di Google, ya. Nah, jadi problemnya adalah bagaimana kita membuat kalimat tadi itu tujuannya adalah supaya menjadi lebih baik, ya, itu. Oke. Berikutnya adalah juga bisa digunakan untuk completion prediction, ya, yaitu sebuah model bahasa, jadi language model juga untuk mendukung predicting, jadi mendukung peramalan atau prediksi, ya, dari sebuah kalimat yang sudah kompleks, yang lengkap gitu ya, komplit gitu ya. Nah, di sini contohnya misalnya kalian seperti yang tadi ya, titik-titiknya yang tadi kayak jawabannya host atau read atau ini gitu ya. Nah, please turn off your cell titik-titik-titik ya. Atau saya punya kalimat your program doesn't titik-titik-titik gitu ya. Nah, di sini kalian akan mencari prediktif dari teks inputnya sistem itu apakah dapat menebak apa yang akan diketikkan di dalam pilihan ini ya. Bagaimana kita akan melengkapinya gitu. Nanti ini pasti keluar ya di dalam soal ujian nanti ya. Jadi saya punya kalimat, nanti saya berikan datasetnya ya. Saya berikan datasetnya ya dataset kecil-kecilan gitu ya. Terus kemudian saya punya kalimat ini, kamu punya kalimat ini. Nah, gimana cara menentukan ini jawabannya apa kayak gitu ya. Nanti di akhir-akhir menjelang kuliah menjelang UTS maupun menjelang UAS soal-soal UTS tahun-tahun sebelumnya akan saya bahas gitu ya. Terus kemudian akan saya berikan jawabannya juga ya. Kita bahas sama-sama. Oke. Makanya kemarin tuh banyak nilainya bukan banyak, semuanya nilainya A ya. Karena tadi itu saya ajari bagaimana cara ngitungnya. Nah, saya keluarkan lagi kalau sampai tidak tahu yang terlaluan gitu ya. Ya tinggal saya ganti kata-katanya, saya ganti probabilitasnya. Oke. Ya, paham ya sampai di sini ya, kegunaan maupun ini untuk language modeling ya. Sekarang kita masuk ke n-gram model. Ya, apa itu n-gram model? Di sini tujuannya adalah untuk mengestimasi probabilitas dari masing-masing kata yang diberikan dalam konteks prior. Jadi misalnya kayak tadi, saya mau menghitung probabilitas phone dari kalimat yang sudah ketahui adalah please turn off your cell. Jadi kayak gini ya. Please turn off your cell titik-titik-titik. Kalau seandainya saya jawab phone, ya. Nah, berapakah probabilitasnya gitu. Ya. Seperti itu. Berikutnya adalah banyaknya parameter yang dibutuhkan untuk menumbuhkan secara eksponensial dengan menggunakan sejumlah kata dari prior konteksnya. Ya, jadi kita juga akan menghitung berapa banyaknya parameter. Maka tadi kalau saya punya misalnya please turn off your cell phone, saya tambahi by handphone, myself misalnya kayak gitu ya. Saya tak panjangkan. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah parameter yang akan digunakan sehingga dia akan ikut terbagi berapa jumlah kata dalam kalimat tersebut ya seperti itu. Oke. Terus kemudian berapa jumlah kata yang terulang dan seterusnya. Oke ya, itu nanti akan kalian bisa ngitungnya ya.
Nah, kemudian sebuah n-gram model itu menggunakan hanya n-1 kata dari prior konteks, jadi konteks yang utama, yaitu misalnya sekarang kalau saya bicara unigram, berarti saya langsung menghitung berapakah probabilitas kata pun itu muncul. Ya, kalau saya menghitung bigram, maka saya akan menghitung sebelum font tadi apa di sini? Sebelum font kan sel ya, berarti saya akan menghitung berapakah probabilitas font sebelumnya adalah sel. Ya, kalau saya pakai trigram ya berarti saya akan pakai your cell. Berapakah probabilitas dari font ketika kata sebelumnya adalah your cell. Nah, seperti itu ya. Ini nanti akan hitung. Nanti satu soal, jadi saya punya satu dataset kecil, kemudian saya suruh menghitung unigramnya. Kalau saya pakai unigram, munculnya tadi apa? Prediksinya apa? Prediksinya font. Kalau saya pakai bigram, itu prediksinya apa? Kalau pakai trigram, prediksinya apa? Itu soal nomor 1 tes. Ya, paham? Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ya. Bagaimana menghitung n-gram model formulanya? Ya, formulanya adalah di sini. Kalian akan menghitung. Saya punya kalimat-kalimat yang barisan kata ya. Saya punya barisan kata. Jadi kayak misalnya tadi saya punya please yourself dan seterusnya itu barisan kata. Saya punya W1, W2 sampai banyaknya kata yang ada dalam kalimat tersebut. Ya. Nah, kemudian saya punya chain rule of probability ya. Jadi ada aturan rantai dari sebuah probabilitas. Kalau saya menghitung probabilitas dari ini ya, W1N ini probabilitas dari seluruh kalimat barisan kata tadi, maka menghitungnya seperti apa? Menghitungnya adalah saya menghitung probabilitas dari W1 dulu dikalikan probabilitas kata berikutnya W2 di mana sebelumnya W1, kemudian saya berikutnya lagi adalah W3 dikalikan dengan W1 ya. W1 sebelumnya gitu ya. W12 ini kan adalah W1 kali W2 gitu ya. Terus WN-nya adalah W1 pangkat N-1. Jadi kata-kata sebelumnya. Nah, ini semua bagaimana rumusnya? Kalau dirumuskan jadi formula, ini semua adalah perkalian. Ya, lambang perkalian adalah ini. Tandanya kayak V besar, ya. Kalau lambang penjumlahan itu tanda sigma. Ya, sigma ini. Jadi kalau ini adalah tanda sum, ya, ini sum. Kalau ini tandanya adalah apa? Perkalian itu apa? Multiply ya. Itu ya. Nah ini jadinya untuk aturan probabilitasnya adalah menggunakan aturan perkalian ya, di mana ini dihitung berdasarkan ini tadi tambah mundur ya. Itu kalau apa namanya saya menggunakan aturan umum secara keseluruhan ya. Tapi sekarang kalau saya menggunakan bigram ya, pendekatan bigram, maka di sini saya akan punya apa? Punya ya sama ini rumusnya ini tapi tidak pakai ini tadi ya, ini kan berdasarkan dari kata-kata sebelumnya. Kalau pakai bigram ya berarti menggunakan kata-kata yang tadi maju sebelumnya itu apa? Gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya pakai n-gram, jadi mau bigram mau apa? Jadi secara keseluruhan ya, mau bigram mau trigram sebenarnya kayak gitu. Nah, tinggal ini rumusnya, ya seperti itu, ya. Ya ini tinggal banyak-banyaknya kata kayak tadi. Oke, oke ya. Ini rumus formulanya, ya nanti ada contoh soal kalau kita sudah mau menghitung, ya. Berikutnya, sekarang kita masuk ke n-gram model. Ya, di sini contohnya bagaimana kita memprediksi probabilitas dari barisan kata-kata. Misalnya kayak tadi dalam satu kalimat ada word 1, word 2, word 3 dan seterusnya, ya seperti ini. Nah, chain rule-nya tadi apa? Saya punya PW itu sama dengan PW1 dikalikan dengan PW2 diketahui W1 gitu ya sampai saya punya seperti ini. Nah, sekarang kalau saya menggunakan n-gram, otomatis ini dia tidak mungkin sepanjang ini kan, bergantung pada kita pakai n-gram yang berapa gitu ya. Nah, sehingga ini rumus chain rule kalau secara umum. Sekarang kalau saya menggunakan Markov assumption, ya asumsi Markov, maka di sini saya akan menggunakan WI itu pada langsung sebelumnya ini, seluruhnya ini, terus kemudian WI-nya adalah baru ini dianukan sesudahnya, kata-kata yang sesudahnya tadi. Ya sampai ini. Itu secara ini sebenarnya sama aja probabilitas rumusan aturan formulanya ya. Nah, sekarang Markov assumption adalah presumption ya,
bahwa perilaku atau tingkah laku mendatang dari sebuah sistem yang dinamik itu hanya bergantung pada history reason-nya, ya. Jadi daripada saat ini gitu ya. Nah, apa ini? Yaitu dalam partikel, ya, dalam khusus, secara khusus ya, ada K-order Markov model, ya, ada K-order Markov model. Di sini kalau kalian ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi pada model HMM ya. Jadi ada HMM, hidden Markov model. Sebelum ada HMM, nanti akan dijelaskan dulu tentang Markov model ini ya. Nah, ini merupakan apa? Jadi kalau misalnya ada tebakan gitu ya, ada saya punya state ini S1. Nah, berikutnya adalah state apa? Ini apa ini kira-kira gitu. Kayak misalnya sekarang sesuai dengan HMM ini pertama kali ditemukan oleh seorang apa ya? Seorang yang tinggal di hutan. Kok di hutan, di gua. Ya, ada seorang biara atau orang apa yang orang Hindu itu loh. Orang apa itu? Ya. Nah, itu ada di gua, dia tuh tidak pernah keluar dari gua tersebut. Tapi dia bisa mengamati gua itu kan gelap gulita. Jadi seorang biksu, ya seorang biksu. Jadi pertama kali adalah seorang biksu menemukan ini sehingga dipakai ilmu Markov model ini. Dia itu taunya adalah tidak pernah keluar dari goa, ya. Tapi dia mengamati dari lingkungan sekitarnya. Jadi apakah ini hujan, apakah ini cerah, ataukah hanya ini mendung? Ya dari mana? Dari dia melihat dari sekeliling lingkungan sekitarnya. Ya jadi misalnya sekarang kalau ada lumut, terus kemudian ada ini gitu ya, dia ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda dalam lingkungan sekitar itu. Nah, sehingga dia bisa prediksi begitu ada tanda ini gitu ya, oh berarti di luar ini sedang ini. Ada tanda ini, oh di luar itu sedang ini. Nah, itu seperti itu. Sehingga nanti dia akan punya, kalau saya punya state-nya ini adalah, kalau seandainya dia hujan, rainy gitu ya, maka dia akan apa? Kayak gitu. Ya, sehingga dihitung masing-masing nilai ini ada probabilitasnya berapa, ini ada nilai probabilitasnya masing-masing, sehingga nanti akan menjadi satu nilai tersendiri. Ya, seperti itu. Oke, itu menggunakan Markov model. Jadi pakai state. Ya, next state. Hanya bergantung pada kamus recent state. Ya, bergantung pada state yang paling mungkin. Oke. Nah, demikian juga dengan N-gram. N-gram ini dipakai sebagai model dari Markov model ini. Ya, gitu. Oke. Sekarang bagaimana menghitung estimasi dari nilai probabilitas ketika kita menggunakan N-gram, ya, yaitu dengan menggunakan N-gram conditional probability, ya probabilitas bersyarat tadi. Ini namanya bersyarat, ya. Jadi dibacanya adalah misalnya probabilitas dari WN terjadi apabila WN-1 ini sudah terjadi lebih dahulu. Ya, sudah diketahui terlebih dahulu. Ya. Nah, ini caranya adalah dapat diestimasikan dari raw text, dari baris yang ada gitu ya, berdasarkan relatif frekuensinya dari barisan kata-kata. Jadi kalian menghitung frekuensi. Frekuensi ini sama aja dengan nilai probabilitas relatif. Apa itu probabilitas relatif? Jadi kalau saya misalnya sekarang punya A muncul 2 kali, B muncul 3 kali, C muncul 4 kali gitu ya. Berarti totalnya berapa ini? Totalnya 10 ya. Maka ketika kalian menghitung berapakah relatif frekuensinya, maka di sini bisa dihitung PA itu sama dengan berapa? Ya 2/10 gitu ya. PB berapa? 3/10 kayak gitu. Ya. PC ya terus dengan cara yang sama akan dapatkan 4/10 ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah rumus relatif frekuensi ya. Sama aja dengan probabilitas. Oke. Jadi sekarang kalau saya menggunakan bigram ya, maka yang terjadi adalah berapakah probabilitas kata yang saat ini itu bergantung pada kata sebelumnya. Ya, nilainya apa? Ya tinggal berapakah jumlah frekuensinya dari WN-1 ini sama WN ini dibagi dengan WN sebelum-sebelumnya. Ya, probabilitas sebelumnya tadi. Atau bisa juga nanti kalau sudah menjadi keseluruhan banyak kata ini menjadi jumlah sum ya, sum dari seluruhnya. Oke, kayak ini tadi jadi 10 misalnya. Nah, sekarang kalau saya menggunakan N-gram ya bergantung pada ini tadi ya. Ini yang N-gram yang keberapa ya. Jadi rumusnya selalu sama seperti ini, relatif frekuensi. Oke. Itu estimasi untuk perhitungan probabilitas dari N-gram. Ya. Sekarang kita masuk ke
masih estimasi probabilitas ya. Nah, di sini sekarang misalkan saya punya kita mau ambil sebuah n sama dengan 2 ya. N sama dengan 2. Maka menghitung PW-nya, jadi sebenarnya ini rumus apa namanya? Rumus pada umumnya tetap sama terus ya, ini ya. Oke. Nah, sekarang seandainya jadi besok itu saya akan memberikan korpus kecil-kecilan ya. Apa itu korpus? Ya. Pernah dengar korpus? Brandon? Mungkin masih belum ya, Bu? Belum tahu. Ya. Iya, Bu. Jadi korpus itu sama seperti saya punya kamus ya. Kamus apa saja yang saya gunakan. Jadi katakan apa namanya? Kumpulan dari kamus-kamus dari kalimat itu, terus kemudian saya akan membentuk kamus-kamus nanti akan saya bentuk kata sehingga terbentuklah kalimat-kalimat ya. Jadi sekarang saya punya tentang korpus dari Toi korpus ya. Jadi saya punya korpus pertama atau kalimat pertama ini, kalimat keduanya ini ya. Jadi korpusnya apa ya, ini tadi perbendaharaan kata-kata ya, korpus itu jadi kayak kamus. This is the mall dan seterusnya ya ini. Nah, terus saya hitung sekarang berapakah probabilitas this is the house ya. Nah, ini kan di sini ada apa? Ada the house ya. Ada juga the dan seterusnya, ada juga apa. Nah, sekarang saya mau hitung berapakah probabilitas munculnya kalimat ini. Ya, kalau saya hitung. Maka tadi rumusnya apa? Saya akan mendapatkan kalimat kata pertama this gitu ya. Probabilitas dari this. Nah, jumlahnya berapa ini? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi dis itu ada berapa disnya? Dihitung. Ada berapa dis? Oh, ternyata cuma 1. 1 dari berapa? 1/12. Dikalikan. P, kemudian apa berikutnya? Is. Ya. Is sebelumnya this is. Ya. Jadi is ini sebelumnya this is. Ya. Makanya sekarang saya punya is sebelumnya adalah this kan ya. Sebelumnya this. Jadi kalian cari di manakah yang is sebelumnya adalah this ya. Ada is sebelumnya ada this, ada ini kan? Betul? Ada satu ini, tidak ada lagi yang lain. Jadi probabilitasnya adalah 1 ya. Nah, berikutnya lagi 1 dari 1 ya, 1 dari 1. Jadi 1. Berikutnya lagi saya punya the, kata berikutnya the ya. The terus sebelumnya adalah is. Nah, jadi lagi is the. Ini 1 juga ya. Nah, 1 dari 1 ya, dari 1 kalimat ini. Oke. Terus berikutnya lagi host dengan the, ada lagi host dengan the. Nah, ternyata ada kan? Ada host, ya. Terus kemudian sama the, terus sama mana lagi? Ya. Diketahui host, terus juga ada the lagi kan sebelumnya. Nah, sebelumnya ada the. Ya, jadi host ini ada the-nya ada 2, ya. The-nya ada 2. Jadi saya punya 1/2. Oke? Gitu. Jelas ya? Nah, jadi totalnya dihitung, dikalikan semuanya. Itu nilai dari probabilitas this is the house. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa saja, ya, kalau saya ambil N sama dengan 2, itu bisa saja tanpa PW1, tapi langsung dari start. Jadi kalian nanti, apabila soalnya itu akan saya punya, apa namanya, ada simbol sebagai start, ya, sebagai awal gitu ya, awal misalnya saya punya this is ya, sama this is the host. Ya, the host. Terus saya pakai sebagai n slash ya, n di sini. Kata terakhir sama kata yang awal sama kata ini. Maka ini pun ikut dihitung nanti ya. Maka ikut dihitung, maka W1-nya di sini ini ikut dihitung startnya kayak gitu. Ya. Jadi nanti akan lain lagi hasilnya kalau seandainya ada nilai yang dipakai bukan W1 saja, tapi W1 dimulai dari kata start ini. Ya, nanti ada berikutnya contoh soal ya. Tuh, jadi ikut mempengaruhi ya posisinya. Oke. Nah, sekarang berikutnya lagi. Ya. Ini masih kalimat yang tadi ya. Begitu saya punya sudah W1 mulai ada startnya, maka di sini kalian harus melakukan normalisasi secara terpisah
untuk masing-masing panjang dari barisan kata tersebut ya. Jadi misalnya sekarang saya punya tadi ada this, ada that misalnya, nilainya ini setengah-setengah jadi nilainya 1 ya, maksimum probabilitas 1. Kalau saya punya this is dan seterusnya total tetap harus selalu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi dinormalisasi ya, dinormalisasi semuanya. Tuh. Nah, kemudian kata yang ini ya. Oh ya, tadi ini saya lambangnya beda ya. Tadi kalau S itu adalah startnya ini, kalau N itu ini ya. Jadi jadi tidak hanya sekedar tadi, tidak sekedar ini ya. Jadi saya punya ini sama ini ada slash-nya ya. Seperti itu. Oke. Untuk ini. Yang ini N. Jadi sekarang kalau saya punya sebagai contoh ya, dari estimasi probabilitas, misalnya sekarang kalian akan menghitung nilai ini pun juga dihitung, yang tadi saya hitung tadi ya, termasuk start sama termasuk N-nya ya. Jadi termasuk start simbol sama N simbol ya. Untuk setiap kalimat dan kemudian dinyatakan sebagai kata tambahan. Jadi dianggap ini satu kata ya, satu kata, ini kata tambahan. Nah, sehingga ketika saya punya mini korpus, ya, jadi saya punya kamus atau saya punya beberapa kalimat dalam ini, saya punya korpusnya adalah dari 3 kalimat saja, ya, gitu. Jadi korpus pertama saya punya ini ya, punya start simbolnya seperti ini, terus I am Sam, ya. Terus berikutnya lagi Sam I am. Berikutnya lagi I don't like green eggs and ham, ya. Nah, di sini kemudian ada N simbol. Nah, dari sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian akan menghitung kalau seandainya saya punya perhitungan probabilitas dengan menggunakan big gram, ya, apa yang terjadi? Maka saya akan menghitung apa? Probabilitas I, ya, di mana dia S. Maka hasilnya berapa? Hasilnya akan terjadi S sebelum I berapa? Ini kan 1, terus berikutnya lagi ini 2. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi enggak? Ada lagi yang mana? Ya. I sebelumnya S. Nah, S di sini ada berapa S? S-nya kan ada 3 kan? Ya. S-nya ada 3, I sebelumnya S itu ada 2. Jadi rumusnya adalah 2/3. Ya, kalau dijadikan ini. Jadi ini untuk normalisasinya. Ya. Terus saya akan dapatkan 0,67. Sekarang MI. Ya, MI apa berarti? Saya mau hitung M sebelumnya I. Jadi M sebelumnya I. 1. Ya. M sebelumnya I. 2. Terus ada lagi? Ada lagi? Ya. Tidak ada ya. Nah, tapi di sini IM-nya ada 2, tapi I-nya ini sama ini ada 3. Berarti saya punya 2/3. Ya, probabilitasnya. Oke. Kalau Sam M. Sam M berarti Sam sebelumnya M. Ya. Tadi. Sam sebelumnya M ada berapa? 1. Ya. Terus Sam sebelumnya M lagi? Ada lagi enggak? Enggak ada. Tapi di sini M ada berapa M? M ini ada berapa? M ini ada ada IM ini. Ya, ada 2. Berarti Sam diketahui M itu sama dengan 1/2. Oke? Jelas sampai sini? Nah, berikutnya coba cek apakah Sam start ini sama enggak? Sama dengan 1/3 ya. Jadi startnya tadi ada berapa? Ada 3 kan? 1 2 3. Maka kemudian Sam-nya ini ada 1 sebelum ini ya Sam start. Maka 1/3. Sekarang kalau N ya. N simbol ini sama dengan Sam. Jadi Sam berapa Sam? Sam simbol di sini ada 1 ya. Tapi di sini terus ada berapa? Ada berapa Sam? Ya. Ininya ada 3 ya, ada 3, berarti ininya sama adalah 1, ini aja berarti 1/3. Ya, sekian 0,33. Paham ya? Karena N-nya ada 3. Oke. Ini, dan ini. Sekarang N sebelumnya adalah Sam. Ya, N sebelumnya ada Sam. Jadi ini 1 saja ya. 1, terus kemudian dari berapa? Ya, dari berapa? N. N Sam ini adalah 1 ya. Terus yang Sam
Ini kenapa setengah? Halo? Sambil kalian biar tidak ini apa namanya ikut menghitung. Oke. Ya. Jadi N di sini N-nya ada 3 gitu ya. Terus kemudian sumnya ada berapa sumnya? Sumnya ada 2 ya. Sumnya di sini ada 2, sum ini sum ya atau sem ya. Semnya ada 2. Terus sedangkan ini ada ya yang semnya ada 2, terus ininya yang ini dekatnya sem ada 1, jadi 1/2 ya. Seperti itu. Oke. Terus yang do I ya. Do mana do? Nah, ini do sebelumnya I. I-nya ada berapa? I-nya tadi ada 3 kan? Jadi 1/3 ya. Paham ya sampai di sini? Siapa yang belum ngerti? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke generatif, model, dan MLE. Ya, apa itu MLE? MLE itu adalah maximum likelihood estimate. Ya. Nah, sebuah model n-gram itu dapat dilihat sebagai sebuah probabilistik automata. Kalian kan syaratnya mengambil mata kuliah NLP kan harus sudah lulus otomata. Ya, teori bahasa otomata. Nah, di sini adalah untuk itu juga nanti keluar ya, keluar di UAS kalau otomata nanti itu untuk mengenerate atau membangkitkan kalimat-kalimat ya. Mula-mula adalah kalian menginisialisasi kalimat dengan n-1 dengan kata start simbol ini tadi ya. Nah, kemudian sampai dengan n simbol ini ya, kemudian di generate, kemudian misalnya ada kalimat seperti ini ya, ada kalimat seperti ini, stochastically dan seterusnya. Maka kalian harus mendahulukan ada inisiasi ini dan ada inisiasi supaya bisa kalian mana sampai berhentinya, dimulai dari mana sampai berhenti di mana ya. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kalian menghitung berapakah estimasi dari frekuensi relatifnya, itu dapat dibuktikan dengan cara menghitung MLE-nya. Ya. Nah, menghitung MLE itu sama aja dengan menghitung seperti rumus ini ya, yaitu menghitung lambda ya sama dengan argumen maksimum dari probabilitas dari T diketahui M ini. Ini M itu modeling dari lambda. Lambda ini nanti adalah lambang ya, lambang dari rumus argumen ini argumak ini tadi ya. Jadi nanti mana yang paling terbesar itulah yang dipilih ya, yang dipilih dalam hal ini. Oke, dari nilai-nilai probabilitas yang ada. Jadi misalnya kayak tadi, saya menggunakan apa namanya? Menggunakan ada kalimat titik-titik tadi yang saya apa namanya tadi yourself tadi ya, yourself titik-titik phone apa ini. Nah, mana yang memiliki probabilitas terbesar itu yang dijadikan jawaban ya, hasil prediksinya. Oke. Tuh. Paham ya? Nah, contohnya misalnya sekarang ya, di sini ada contoh dari beberapa textbook ya. Di sini apa namanya korpus dari Berkeley Restaurant Project ada 9.332 sentence ya. Nah, kemudian kalian disuruh menghitung pakai bigram ya dari kalimat yang hanya berjumlah 8 kata. Nah, nanti juga UTS-nya juga gitu ya. Saya punya otomatis ngitungnya apa? Ngitungnya adalah dari kalimat masing-masing ini dibuat baris dan kolom ya. Jadi kayak tadi ngitungnya ya, kalau I gitu ya, sebelumnya dapat berapa, ada berapa totalnya ini 9.332 ya. Jadi ini sudah diberikan. Nah, sehingga ketika ini sudah diberikan, nanti kalian ngitung berapakah probabilitasnya tadi. Ya. Sebentar ya.
Ini tadi nawarin kartu kredit. Saya tuh enggak punya kartu kredit sengaja. Enggak gitu saya nanti konsumtif tambahan. Saya satu-satunya di dosen di SCTS yang tidak punya kartu kredit. Tapi bisa pergi kemana-mana karena apa? Karena kartu kreditnya minjem, tapi saya bayar tunai. Ya, jadi sama teman-teman itu mereka juga senang. Saya beri bayar tunai, padahal mereka bayarnya kan mesti nanti. Karena saya tidak suka hutang, saya tidak punya hutang. Oke, ini tadi sekedar ada gangguan sedikit ya. Saya lanjutkan ya. Jadi dalam soal ini, oke, saya lanjutkan ya. Ini ada soal ya sudah diberikan. Oh ini sudah ada SMA, paham Bu, oke. Ternyata kalian menjawabnya pakai chat ya. Jadi diberikan dengan hanya menggunakan 8 kata ini ya. Nah, terus dihitung ke ini kemungkinannya ya. Dari ini munculnya I sebelum I atau I want atau itu dihitung semua ada ya. Ini salah satu contoh. Jadi nanti ketika saya punya korpus yang tadi buat ujian, saya punya beberapa kalimat gitu ya. Nah, terus kemudian kalian saya suruh menghitung satu-satu dengan menggunakan unigram, bigram sama apa namanya? Trigram. Nah, hasilnya seperti apa? Terus nanti dipilih mana yang terbaik Armax tadi itu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang cara menormalisasi dengan menggunakan unigram. Ya, tadi misalnya tadi jumlahnya tadi ya, setelah dihitung kalau menggunakan apa namanya unigram kan berarti satu kata ya. I want itu ada berapa? Sudah dihitung. Kalau menggunakan bigram ya akan dihitung lagi probabilitas masing-masing ya. Nah, itu. Jadi ngitungnya ini nanti kalian bisa lihat ya dari kata-kata yang ada di sebelumnya ini gitu ya, sama dengan kata-kata yang ada di dalam kalimat-kalimat yang sudah diketahui ya, kalian cek kalau pulang kerjaan. Ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana menghitung probabilitas untuk I diawali oleh S ya. Dari kalimat yang tadi ini, dari kalimat yang tadi ya. Jadi kalimat yang ini tadi ada I want to eat Chinese food lunch pants ya. Nah, ini sudah dihitung. Oke. Nah, ini pastinya tadi ngitungnya adalah sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Pakai perkalian ya dari probabilitas sebelumnya dikalikan dengan sebelumnya. Ya. Oke, jadi ketemu. Nah, terus kemudian kalau PS I want English food ya diakhiri dengan ini ya hasilnya berapa ya. Oke. Ini nomor yang ini sama ini apa bedanya? Ya. Apa bedanya? Ini ya, beda ini ya. Ada kalimat yang beda-beda ini adalah kalau kalian milih apa English, kalau ini milih Chinese ya. Terus ini otomatis yang ini food Chinese, yang ini food English ya. Nah, ini bedanya. Nilainya adalah sekian, satunya lagi sekian. Oke. Dari soal yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke train and test corpora ya. Jadi kita mau melakukan training dan menguji coba menggunakan corpora. Corpora itu apa? Corpora itu adalah kebalikannya ya. Korpus itu ada tunggal, kalau corpora itu adalah jamak. Ya. Atau terbalik ya. Corpora itu yang tunggal, korpus itu yang jamak. Nah, kita lihat aja di sini ya. Train and test corpora yaitu sebuah model ya, language model yang harus dilakukan dalam sebuah korpus besar. Nah, berarti kalau corpora itu yang lebih kecil, korpus itu yang lebih besar ya. Ini dari teks untuk mengestimasikan daripada nilai parameter yang baik ya. Jadi sekarang model ini dapat dilakukan evaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memprediksi dari probabilitas yang tinggi ya untuk sebuah disjoint itu adalah terpisah atau lepas ya dari tes korpus, testing dan training korpus yang diberikan secara optimistik ya yang bias terhadap estimasi tadi itu ya berdasarkan estimasinya. Nah, apa itu yang dimaksud nanti ketika kalian punya training dan testing itu ya, maka kalian lakukan trainingnya dulu, baru nanti dilakukan testing, dan training sama testing prosesnya sama. Ya, sama-sama pakai korpus itu, tinggal nanti bahwa ada kata yang tidak pernah dilakukan training, kemudian kalian lakukan pengetesan. Ya,
nanti dia akan bisa menghasilkan nilai yang itu, ya, nilai yang didapatkan secara representatif. Jadi artinya gini, kalau seandainya kalian nanti punya sebuah kata yang tidak pernah ada di dalam training tersebut, maka dia akan menghasilkan nilai 0, ya, probabilitasnya. Tapi kalau ternyata kata itu ada di dalam kata itu dan ternyata dia sering atau frekuensinya sangat tinggi gitu ya, nah maka probabilitasnya juga akan ikut tinggi. Nah seperti itu. Jadi bergantung pada korpus-korpus yang sudah ditrainingkan dan ditestingkan, ya seperti itu. Nanti tugasnya akan saya jelaskan ya. Nah, mungkin juga memerlukan adaptasi dari model-model umum ya pada sejumlah kecil dari domain itu dalam satuan apa namanya universe of discourse ya, sama dengan satu pembicaraan yang baru di sini. Nah, dengan menambahkan bobot dari korpus-korpus yang lebih kecil tadi pada data training yang masih asli. Jadi di sini nanti ada pembobotan ya, ada pembobotannya gitu. Nah, yang tadi saya bilang tadi misalnya kayak apa namanya? Tadi kayak ini biksu tadi ya. Biksu kalau seandainya Raini, nah kalau ini ternyata begini, bobotnya 0,05 misalnya. Kalau ini bobotnya begini, bobotnya 0,75. Maka kalau begini, bobotnya berapa? Bobot itu selalu jumlahnya 1 pada state yang sama ini ya. Ini bobotnya 1. Berarti kalau saya punya 0,80, ini 0,20. Nah, seperti itu. Ya, itu nanti ketika kalian melakukan trend dan tes. Oke. Berikutnya adalah kalau ada kata-kata yang tidak diketahui, ya bagaimana menghandle-nya dari tes korpus ini, maka dia tidak akan muncul dalam training data. Artinya apa? Out of vocabulary yang tadi saya katakan ya. Itu tidak akan diketahui. Nah, tapi kalau seandainya ini ada open vocabulary system ya, dengan menggunakan training dari sebuah model yang termasuk di dalamnya ada simbol-simbol eksplisit ya, dari kata-kata yang tidak diketahui. Nah, maka di sini kalian akan diberikan langkah-langkah ya. Pertama adalah kalian pilih ya sebuah vocab atau word list yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Nah, terus kemudian kalian melakukan convert ya, dilakukan convert. Nah, kemudian dilakukan estimasi untuk perhitungan probabilitasnya. Ya, seperti itu. Ketika kita menggunakan open vocabulary system. Ya, seperti itu. Jadi artinya fleksibel, ada penambahan kata. Ya. UNK itu adalah sama dengan unknown word, ya. Unknown. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke evaluasi dari model language, ya. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Secara ideal di sini untuk mengevaluasinya menggunakan model dalam aplikasi terakhir, yaitu pakai extrinsic maupun pakai in vivo. Ya, di sini dia bersifat realistik, ya. Nah, tapi juga dia mahal, ya seperti itu. Kalau kita pakai ini. Nah, ada cara lain yaitu dengan cara menggunakan intrinsik, ya, yaitu mengevaluasi pada kemampuan untuk menggunakan tes korpus, ya. Jadi menggunakan tes korpus ini disebut dengan sifat intrinsik, maka dia adalah realistiknya adalah sangat kecil, tapi dia lebih murah, ya. Ini ketika kita mau melakukan evaluasi untuk language model, ya. Nah, kemudian kita akan melakukan verifikasi pada paling sedikit 1 kali dari evaluasi intrinsik, ya, yang berkorelasi dengan salah satu yang ekstrinsic. Jadi artinya di sini nanti akan cari yang paling sedikit, ya, paling sedikit. Ada evaluasi ini. Oke, nanti intrinsik sama ekstrinsic akan diberikan rumus nanti di berikutnya, ya ini. Sekarang bagaimana melakukan evaluasi ekstrinsik yang tadi lebih mahal tadi, ya. Nah, evaluasi terbaiknya adalah untuk membandingkan model A dan model B. Pertama adalah kalian letakkan masing-masing model dalam sebuah tas, ya. Kemudian kalian lakukan spelling corrector, ya. Nah, atau bisa juga melakukan speed recognition atau juga melakukan mesin translation system, ya. Ini yang bisa dilakukan ketika kalian melakukan extrinsic, ya. Tadi makanya dia lebih mahal, ya. Nah, atau kalian jalankan tasnya, kemudian kalian dapatkan akurasi untuk A dan untuk B dengan cara apa? Menghitung berapa kata yang terjadi salah ejaan, ya.
Nah, sehingga kalian kemudian mengoreksinya. Atau kalian juga bisa menghitung berapa kata-kata yang sudah ditransaksikan tadi dengan benar. Ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah kalian lakukan compare, perbandingan akurasi untuk A sama B tadi. Ya, seperti itu. Itu menggunakan extrinsic. Jadi sama seperti kayak sekarang ini, apa namanya, Google, kalau kalian mau menerjemahkan pakai Google, sekarang ini sudah mulai lebih pinter Google-nya, nggak kayak dulu. Kayak dulu itu Google itu satu persatu di apa namanya, di translate ya, sehingga kata-katanya itu misalnya kayak saya makan sama makan saya itu sudah dicampur aduk zaman dulu ya, diterangkan menerangkan itu tidak ada. Ya, tapi kalau sekarang sudah mulai pinter, sudah sekitar 6 kata teman-teman saya yang bergelut apa yang disertasinya tentang ini, tentang NLP. Kalau saya disertasi saya tentang ini Markov model tadi HMM ya, disertasi saya. Nah, sekarang kalau teman saya yang bergelut dengan itu katanya sih sudah sekitar apa namanya kebenaran dari Google itu sudah 60-70% katanya. Belum 100% masih jauh. Ya, jadi Google itu kalau kalian biasanya tepat memberikan apa namanya penulisan subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya, atau kalau di dalam bahasa Inggris apa? Ada noun, ada verb gitu ya, ada subjek sama ada verb gitu, kata kerja sama kata ini, kata benda misalnya. Nah, itu susunannya betul, dia ikut betul. Jadi kalau kalian mau mentranslate pakai Google Translate ya, itu jangan tulis panjang-panjang gitu ya. Koma, apalagi bahasa Indonesia kan kebanyakan apa? Satu kalimat itu terdiri dari sekitar 20-an kata itu ada. Ya. Jadi misalnya saya pergi ke sekolah naik delman, ya naik delman istimewa, turut ayah ke kota, naik dan seterusnya terus panjang gitu ya. Itu baru satu kalimat. Nah, kalau kalian mau minta translatekan Google, ya sudah Google ngaco ya. Kalian kalimatnya juga ngaco kok, gitu pikirnya Google. Ya. Jadi ketika kalian menempatkan pada masing-masing nanti kalian akan belajar namanya post tagging ya. Nah, ini post tagging ini adalah penentuan tadi ya. Nanti kalian akan belajar parser tree gitu ya. Parser tree bagaimana kita menghitung sampai akhirnya tujuannya adalah supaya memiliki keberhasilan yang tinggi. Ya. Nah, itu nanti harus benar-benar kalian harus hitung semuanya nanti. Oke. Itu nanti dipakai di UAS ini. Itu ya. Jadi ini extinction evaluation, jadi dia lebih mahal tapi lebih baik hasilnya ya. Nah, kesulitan dari extrinsic adalah apa? Ketika kalian akan mengkonsumsi waktu yang banyak ya, jadi dia akan menghabiskan waktu ya, sehingga dia bisa aja berhari-hari, bisa aja berminggu-minggu. Nah, ini kayak tadi ini kan ada yang sit in di sini ya, Marcel. Nah, Marcel nanti ketika kalian misalnya programnya dijalankan bisa saja dia ngeluh terus ya, lama berjam-jam dan seterusnya. Nanti harus pinter-pinter ngatur ininya ya, ngatur apa namanya? Korpus, ngatur postek, ngatur semuanya itu harus bisa. Ya, sehingga supaya tidak makan waktu lama ininya pekerjaannya ya. Nah, berikutnya adalah jadi kadang-kadang dengan menggunakan intrinsic evaluation itu justru malah lebih dimudahkan ya. Tapi pendekatannya buruk ya. Selesainya kenapa? Dia tes datanya kelihatan seperti data training. Jadi dia maunya apa? Maunya data training itu sama dengan data testing kayak gitu baru dia bagus ya. Nah, terus kemudian juga secara general hanya menggunakan atau berguna untuk pilot eksperimen aja, ya. Tetapi dia lebih helpful, ya, untuk memikirkan sesuatu. Jadi dia memang lebih tadi itu tapi murah ya, harganya murah, tapi ya itu tadi dia tidak terlalu evaluasinya masih buruk, ya, cara kerjanya. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan intuition of perplexity? Nah, ini kayaknya dulu saya keluarkan juga ya. Intuition of perplexity. Nah, di sini kalau menggunakan the Shannon game ya. Jadi misalnya kalimat how well can we predict the next word gitu. Nah, di sini ada I always order pizza dan seterusnya, ini disuruh ngisi, ini suruh ngisi, ini suruh ngisi gitu ya. Nah, sekarang kalau saya menggunakan unigram ya, maka di sini saya akan menghasilkan nilai game ini akan ada hasilnya ya, seperti itu. Jadi sekarang mengapa gitu ya. Nah, itu nanti juga ini akan hitung ya, akan kita hitung pada waktu
nanti ada latihan soal juga ya. Terus kemudian juga model ini akan lebih baik ya, model dari sebuah teks ini akan lebih baik ya. Nah, ini adalah apa? Yang mana merupakan tugas probabilitas yang lebih tinggi pada kata-kata yang muncul ya, jangan sering muncul. Jadi model intuition perplexity itu adalah akan menjadi lebih baik kalau sering kata-kata itu muncul ya, banyak kata-kata itu muncul berulang-ulang. Nah, itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi tentunya ya, seperti itu. Oke, jadi sama seperti kalau kalian melakukan perhitungan sentimen analisis misalnya ya, sentimen analisis. Nah, ini kalian hitung apa namanya? Misalnya sekarang kayak kemarin bimbingan saya namanya Gunawan angkatan 2000 berapa ya? Itu apa juga tentang NLP ini dia ngambil data kuesioner dari penjaminan mutu di Petra. Ya, jadi kan ada kuesioner kan berupa teks kan ya, kalau kalian di akhir kuliah ini kan ngentri, kadang-kadang kalian mengomentari apa namanya, gimana dosen ini ngajarnya gitu ya, terus kemudian bagaimana itu dianukan semua ya, dituliskan semua, terus itu diambil sama Gunawan. Tapi cuma Gunawan enggak ngambil kuesioner dari namanya data kuesioner dari isian akademik, enggak, tapi dia ngambil dari fasilitas komplain ya, dari komplain. Jadi misalnya komplain terhadap biro administrasi akademik, biro administrasi keuangan, dari komplain seperti itu ya, dari seluruh sivitas akademika. Jadi karyawan, dosen maupun mahasiswa itu ikut ikut dalam kuesioner tersebut ya, itu tesisnya. Nah, tapi pada waktu itu akhirnya kan kebetulan bimbingan saya sama Pak siapa ya, saya kemarin ya, Pak Gunawan sama Pak Henry ya, sama Pak Henry sama Pak Henry Pailit. Yang uji itu Pak Prof Roli ya, yang uji pada waktu itu Prof Roli. Nah, ditambahi dia, enggak boleh sekedar itu aja gitu, ditambahi akhirnya apa, dari hasil tadi perhitungan kuesioner mana ini masuk, misalnya kayak tadi misalnya toiletnya kotor misalnya, berarti apa itu, termasuk kemana itu kalau toilet kotor ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa toilet kotor sekian probabilitasnya ini enggak, tapi harus memberi rekomendasi pada unit bagian kebersihan gitu ya, ini loh kamu dinilai jelek, ini banyak sekali probabilitasnya sekian, masuk ke dalam ini, sehingga memberikan rekomendasi bahwa dapat warning si unit kebersihan itu gitu misalnya ya. Tuh apa tesisnya ditambahi recommendation ya. Nah, sekarang bagaimana ngitung perplexity ya. Nah, ini rumusnya. Jadi di sini mengukur bagaimana model yang baik atau fit atau cocok sesuai dengan data testing tadi ya. Ini adalah tujuan dari perplexity. Kemudian yaitu untuk menggunakan probabilitas ya, yang modelnya adalah menugaskan pada tes korpusnya ya. Terus kemudian melakukan normalisasi, maka rumusnya perplexity adalah seperti ini. Ya. Jadi perplexity dari sebuah kata ya, ini kita lihat probabilitas dari perplexity pada kata-kata ya. Jadi ngitungnya adalah akar dari probabilitas dari keseluruhan tadi, ini n ya. Nah, n di sini adalah banyaknya kata yang digunakan ya, banyaknya kata yang digunakan gitu. Oke, banyaknya kata ya. Nah, terus dihitung hasilnya berapa. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur bobot rata-rata dari faktor percabangan tadi. Ya, nah ini tujuannya apa? Di dalam memprediksi kata-kata berikutnya. Jadi kayak misalnya tadi, ini saya milih horse tadi ya. Apa saya milih horse berikutnya? Misalnya saya milih red tadi ya. Nah, terus milih apa? Nah itu. Ya, jadi untuk memprediksi kata-kata berikutnya itu apa, horse apa red atau apa. Nah itu gunanya perplexity ya. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh evaluasi perplexity, di sini ada misalnya diberikan ada sebuah model yang di training ya. Di training ada sebanyak 38 juta kata dari WSJ ya. Jadi jurnal Wall Street dari Amerika gitu ya, dia punya 38 juta kata. Nah, ini sayang Indonesia tidak mau untuk itu ya.
Nah, terus dengan menggunakan 19.970 kata yang menjadi vocabnya. Ya, seperti itu. Jadi dia ngambil tadi kalimat-kalimat yang ada di Street Journal itu kan punya sekian juta kata. Karena kan namanya jurnal atau misalnya grup surat kabar lah ya, dia kan akan ada kata-kata yang berulang, ini headline-nya apa dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dia menggunakan hanya 19.979 kata untuk sebagai vocabnya. Ya. Nah, kemudian dia melakukan evaluasi ya dari himpunan yang terpisah, dari himpunan 1,5 juta WSJ, kata-kata WSJ. Ya, jadi dia hanya ngambil 1,5 saja. Setelah dihitung dengan menggunakan perplexity, kalau pakai unigram ketemu sekian, bigram sekian, trigramnya sekian gitu ya. Terus kemudian nanti akan dihitung dengan menggunakan probabilitas sesuai tadi rumus yang ada di ini tadi ya, yang akar tadi itu, sehingga ketemulah bobotnya ya. Oke, berikutnya ya, ini saya sudah sampai berapa ini kalau kalian, karena saya mulai dari pagi nih, dari pagi ngajar jam 8 sampai jam setengah 11, terus kemudian saya ngajar tadi setengah 2 sampai ini setengah 4 nyambung ya. Ntar saya lihat dulu ya, saya disket aja karena ini kan kalimat-kalimat. Loh, kok ketutup, sorry. Sudah sampai 33, kurang 11 lagi halaman ya, sedikit lagi. Oke. Sekarang masuk ke smoothing ya. Nah, apa itu smoothing? Yaitu di mana sejak ada banyaknya kombinatorial dari kalimat, dari barisan kata-kata yang mungkin ya, maka di sini terkadang juga ada yang tidak mungkin gitu ya, dari kombinasinya itu tidak pernah muncul dalam training misalnya, tapi dia bisa menghitungnya ya. Jadi smoothing itu adalah sesuatu yang tidak pernah dalam training, tapi dia bisa memperkirakan ya, bisa kira-kira yang muncul itu berapa akhirnya. Dia tadi menghitung maksimum likelihood ya, estimasi ini dengan menggunakan sesuatu yang memiliki assign zero ya, yang tidak benar tadi. Jadi istilahnya apa? Istilahnya tadi dia mencoba untuk walaupun ada kata-kata yang tidak pernah muncul, dia dicoba untuk menghitung ya, seperti itu intinya ya, menghitung kemungkinan-kemungkinan yang ada. Oke. Nah, jika kombinasi yang muncul ada kombinasi baru yang muncul selama testing, ya jadi begitu yang tadi ditestingkan kemudian di anu lagi gitu ya, dikembalikan lagi dijadikan database lagi kayak gitu, dimasukkan dataset lagi. Nah, ini akan memberikan probabilitas 0 ya, probabilitasnya 0 karena dia kan tidak pernah muncul. Nah, kemudian dia akan memberikan terus probabilitasnya sampai dia tidak berhingga, dilakukan seperti itu. Ya, itu proses smoothing. Oke, nah sehingga dalam latihan ya ada parameter yang di smooth atau di regularize artinya. Nah di sini dia akan reassign ya dari beberapa probabilitas, kemudian yang yang kegiatan atau peristiwanya tidak dapat dilihat. Ya, jadi contohnya misalnya menambahkan probabilitas ya dari event-event yang tidak terlihat yang membutuhkan remove ya, perpindahan dari discounting. Jadi sesuatu yang tidak dapat dihitung dalam urutan tadi. Nah, sehingga hasilnya tetap apa nanti probabilitasnya? Kalau saya punya 0 ditambah 1 ya akhirnya nanti jadinya ya tetap 1, tapi dia sudah masuk di dalam parameter perhitungan tadi ya, probabilitasnya. Nah, terus ada juga yang menggunakan Laplace ya. Tadi ada smoothing, sekarang ada Laplace smoothing atau disebut juga dengan advanced smoothing. Ya, di sini ada halusinate, ya, ada penambahan halusinasi gitu ya, penambahan data training secara halusinasi, di mana pada setiap possible n-gram yang muncul secara tepat tadi ya, maka secara tepat 1 kali dan kemudian kita lakukan estimasi, maka di sini nanti akan kita hitung kalau bigram berapa, kalau n-gram berapa ya, di mana nanti perhitungan rumus V. Nah ini ya, V itu adalah total dari banyaknya n-1 gram yang mungkin ya, seperti itu. Nanti juga ini dulu saya keluarkan kalau misalnya ya ada nilai V ini, nanti diketahui V itu berapa gitu ya, diketahui.
Sehingga kalian nanti kalau ketika menghitung bigram, hitung trigram atau menghitung unigram hasilnya berapa. Ya. Nah, ini cenderung untuk reassign terlalu besar ya dari kata-kata kegiatan proses tadi itu yang tidak terlihat, sehingga dia akan menjadikan bentuk normalisasi, jadi dia akan dinormalisasi ya menjadi bentuk antara 0 dan 1 tadi. Ya, nanti ada contoh soalnya juga berikutnya ya. Nah, sebagai contoh sekarang kalau diambil dari textbook ya, dari textbook ya kayak tadi ya, menggunakan Berley Restoran Corpus juga, I want to eat Chinese food lunch span di sini terus hitung ininya. Nah, terus kemudian dengan menggunakan Laplace tadi, Laplace muted dengan menghitung bigram konnya, maka akan ada perhitungan tersendiri ya. Ini rumusnya. Ya. Jadi nilai V di sini adalah nilai total dari yang kata-kata tadi. Oke, akhirnya dihitung kayak gini. Nanti yang apa? Kalian pada waktu mengerjakan tugas akhir seandainya menggunakan NLP ya, maka di sini probabilitas ini kalian akan menghitung semua ya, hitung-hitungannya probabilitas itu nanti yang muncul ya. Makanya NLP itu adalah merupakan advance-nya dari perhitungan statistik. Jadi statistik itu sangat berguna ketika kalian ini. Meskipun perhitungannya hanya sederhana kan, kayak ini kan, ini dibagi ini ya. Berapa banyaknya kon dari ini ditambahkan 1 dengan banyaknya konnya ditambah dengan V-nya ya, kata-kata yang tadi ditambahkan tadi. Gitu aja rumusnya. Tapi sungguh luar biasa hasilnya. Ya, itu kehebatannya sekarang NLP. Sehingga ketika kalian mencari keyword zaman dulu gitu ya, kalau saya menyebutkan sesuatu paling munculnya hanya beberapa saja ya, dan beberapa page di dalam web itu ya, page HTML itu akan muncul. Tapi begitu sekarang ini sudah ibaratnya misalnya kayak Google gitu ya, ada OOO-nya itu sudah tidak berhingga gitu. Ya, karena di situ saking banyaknya dokumen yang ada di dalam internet. Ya, seperti itu. Oke, sehingga misalnya sekarang ya kalian punya 1 akun aja ya. Atau sekalian punya 2 akun. Ya, satunya pakai gmail.com gitu ya, misalnya satunya lagi pakai apa gitu ya. Nah, ternyata begitu kalian ngelingkan di sini, maka dengan sendirinya nanti akan pasti tahu dia. Kalian lewat ini, kalian tahu punya ini. Kalian punya ini, kalian tahu akunnya ini ya. Begitu kalian muncul aja masukkan 1 password atau 1 ini, dia akan sama. Kalian nomor HP-nya muncul, nomor HP kalian ini muncul, semua data pribadi Anda itu sudah tersimpan ya. Apalagi kalau kalian punya memanfaatkan mobile banking, e-banking dan seterusnya, itu hati-hati ya. Jangan sampai kalian memiliki password yang sama ya, yang sama di 1 akun. Jadi misalnya sekarang kalian kan punya itu ya, punya rekeningnya, akunnya bank ya, katakan BCA lah, BCA. Oke. Nah, BCA itu kan kalian bisa punya M-banking ya. Nah, misalnya punya M-banking. Terus satunya lagi juga punya e-banking ya, e-banking. Atau kemudian kalian juga punya apalagi gitu ya, yang yang produk-produknya BCA. Kalian menggunakan password yang sama untuk semuanya, ataupun kalian membuat akses ininya sama semuanya, terus dengan password sama. Begitu kalian kena jebol 1 ini ya, langsung seret kena semua. Nah, itu timbul ketika sama-sama di awal-awal dulu Zoom ya. Zoom itu kan dulu diisukan bahwa Zoom itu tidak aman, begini. Ternyata sampai sekarang Zoom ini karena apa? Kompetitornya yang menyalahkan, menyalah-nyalahkan atau ini kurang ini. Ya, salah sendiri ketika kalian membuat username ya, username di Google. Nah, kalian terus passwordnya ini jangan menggunakan password yang sama ketika kalian pakai di bank, kalian pakai di email, kalian pakai di Facebook, kalian pakai di IG dan lain-lain gitu ya, dengan username sama password sama. Ya, yang terjadi begitu kalian ini waktu itu jebol, ya, wah kena semua ini, bukan gara-gara Zoom-nya, tapi gara-gara kalian memiliki ini yang sama kayak gitu. Ya. Nah, jadinya sekarang ini karena tadi itu
Makanya sama seperti tadi, ketika kalian memiliki kata-kata yang sama berulang-ulang, maka probabilitasnya akan banyak akan ditemukan seperti itu, ya. Gitu. Oke. Jadi makanya sekarang begitu kalian nyari keyword-nya ini, pasti langsung Google bisa menyiapkan semuanya, ya. Gitu. Kalian cari jurnal ini, ya cari paper ini, atau cari apa gini. Atau kalian masukkan nama kalian. Saya masukkan nama saya Endang Setiati gitu ya. Wah, muncul foto-foto saya, muncul apa pernah saya masuk koran, pernah ini muncul semua. Ya. Apalagi saya tambahkan lagi Endang Setiati dosen gitu ya. Wah, itu banyak lagi jurnal-jurnal saya yang muncul dan seterusnya. Jadi semakin banyak kata yang kalian inputkan dan dia memiliki probabilitasnya banyak, ya udah akan dengan sendirinya itu yang ditampilkan di awal-awal. Karena pemberian nomor halaman awal itu adalah karena banyaknya frekuensi item setnya itu yang keluar lebih banyak. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ini tadi contohnya di menggunakan textbook tadi ya, menggunakan kalimat yang sama, itu juga menghitung ini semua. Ya, constitute count. Jadi ini semua rumus-rumusnya tadi dipakai ketika kalian saya suruh menghitung. Jadi bisa saja nanti saya menulis perhitungan kayak tadi ya, IMSM tadi itu. Jadi kalian memberi sini berapa biasanya, atau kalian saya punya sebuah kata isinya berikutnya apa kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 1 atau nomor 2 ya di UTS. Oke, ini sekedar untuk bahwa sudah ada perhitungannya ya, perhitungan dari textbook tadi. Oke. Nah, itu di Laplace sekarang advanced mode. Jadi smoothing, Laplace sama advanced sekarang, advanced mode ya. Jadi sini banyak keuntungannya ya menggunakan advanced smoothing ini. Karena apa? Karena sudah dikembangkan untuk perbaikan dari smoothing tadi ya dengan untuk model language ya. Jadi menggunakan good Turing dipakai untuk menghitung interpolasi, back off, Naiserne, class-based cluster n-gram ini semuanya menggunakan advanced ya karena dia sudah mengalami develop ya dari perbaikan smoothing. Nah, tadi kan smoothing tadi kan sudah ya kata-kata yang belum pernah di training akhirnya kan lama-lama bisa dimunculkan lagi ya. Ini advance-nya. Oke. Berikutnya ini yang terakhir kayaknya. Nah, karena sudah ada interpolation, ada back off, ini masing-masing nanti di penjelasan untuk masing-masing ya. Nah, begitu ada kalimat summary berarti thank you ya. Oke, jadi satu lagi, sedikit lagi ya. Tadi habis advance, di dalam advance tadi ada apa? Nah, ini di advance tadi ada ini, sekarang dijelaskan satu-satu ya. Sekarang menggunakan model combination, yaitu sebagai meningkatkan n increase tadi ya, peningkatan n increase dengan menggunakan power ya. Jadi kekuatan dari effectiveness dari peningkatan model n-gram tadi ya, tetapi di sini kemampuannya dia bisa mengestimasi secara akurat dari parameter sparsal data decrease. Jadi dia semakin menurun ya. Nah, sehingga di sini terjadi contoh smoothing problem gets worse. Jadi dia ada kesalahan ya. Terus kemudian ini berdasarkan model combination-nya secara umum, pendekatan secara umum untuk mengcombine ya, menggabungkan hasil dari multiple n-gram model menjadi complexity. Jadi artinya juga akan perhitungan berapakah nilai Big O-nya, complexity-nya. Jadi ikut termasuk dihitung. Jadi tidak hanya sekedar berapa probabilitasnya, tapi time complexity-nya juga dihitung. Apakah ada peningkatan atau tidak. Ya, seperti itu model combination. Sekarang kalau model interpolation itu kan dari sesuatu yang tidak diketahui tapi bisa dihitung ya hasilnya. Nah, di sini kalian mengcombine secara linier dari estimasi n-gram model dengan meningkatkan urutan-urutannya. Ya. Nah, di sini pakai rumus menggunakan interpolasi trigram model. Jadi menggunakan ada bobot-bobot masing-masing ini ya. Dikalikan ini di mana bobot-bobot ini diketahui kalau dijumlahkan maksimumnya 1. Kenapa bobot-bobot ini? Ya udah untuk diberikan supaya tadi apa? Supaya untuk menghasilkan nilai yang lebih maksimis ya di dalam hasil perhitungannya. Oke, itu interpolasi. Jadi di dalam interpolasi itu penjumlahannya ini itu ada faktor pengali kayak misalnya kalian belajar adalah matematika itu Lagrange multiplier ya, seperti itu. Tapi sayang informatika kan tidak ada kalkulus 2 ya. Jadi
Enggak diajari Lagrange multiplier. Back off ya. Nah, di sini back off. Jadi ini masing-masing ya rumusnya ya kalau menggunakan apa tadi? Menggunakan interpolasi ini rumusnya ya, menggunakan apa namanya? Sekarang menggunakan apa nih? Menggunakan back off ini adalah rumusnya ya. Jadi ini hanya menggunakan lower order model. Jadi model dengan urutan yang lebih rendah ketika data untuk urutan yang lebih tinggi maka dia tidak tersedia. Ya, jadi hitungannya nanti apa? Zero ya. Nah, dalam back off itu menggunakan trigram jika evidence cukup ya. Evidence-nya cukup, kita cukup dengan menggunakan bigram aja atau bisa juga dengan menggunakan unigram. Ya. Nah, secara rekarsif maka back off ini akan bekerja dengan menggunakan model perhitungan seperti ini, ya. Nah, kalau konnya tadi jumlah dari katakannya tadi lebih besar dari 1, maka nilainya adalah probabilitas string kayak gini, ya. Kalau seandainya saya punya yang lain lebih kecil atau sama dengan, maka kita menggunakan alfa sekian dari sekian, ya. Maka di sini apa itu P bintang atau P star? Di sini adalah merupakan estimasi probabilitas yang tidak dihitung, yang tidak terhitung tadi, ya. Nah, untuk cadangan dari kata-kata yang tidak terlihat tadi, ya. Sedangkan alfanya adalah bobot dari back off-nya, ya. Kok tadi kan menggunakan apa namanya interpolasi ini menggunakan lambda, kalau ini menggunakan alfa, ya. Jadi sama-sama bobot, tapi ini bobotnya back off. Oke. Nah, sekarang bagaimana problem untuk long distance dependency? Ya, di sini banyak time local context yang tidak tersedia ya dari apa namanya? Dari petunjuk-petunjuk prediksi yang paling berguna. Jadi tujuannya untuk menghitung apa ini? Ketergantungan ya, dependensi. Ya, ketergantungan dari jarak yang panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang maksudnya gini, ketika saya punya sintak dependensi, contohnya misalnya saya punya the man next to the large ya, what tree near grocery store on the corner ini is tall. Nah ini ya. Nah ini kalimatnya ini untuk menjelaskan bahwa panjang kata-kata yang panjang ini kalau saya man, oh berarti is kayak gitu. Ya, tapi kalau saya punya men seperti ini, nah ini adalah kan jamaknya laki-laki ya, ini adalah pakai a, gitu. Ya, nah ini ya tujuannya tadi untuk menghitung berapa panjang ketergantungan dari kata ini ya. Jadi bisa saja sampai ini terakhir kata-kata panjang ternyata kalau kalian pernah tes TOEFL gitu ya, ada koma ini koma minus, nah ini kalimatnya apa yang selanjutnya ya, atau ini kalimat ini salah atau betul kayak gitu ya. Nah, itu berguna untuk itu. Jadi ini adalah sintak. Apa itu sintak itu? Sintak itu sama aja dengan tata tulis. Ya. Jadi bergantungan dengan tata tulisnya atau dengan grammarnya yang ada. Ya, itu sintak dependensi. Oke. Nah, kalau semantik, nah apa itu semantik? Kalau semantik itu sama aja dengan pengertiannya. Jadi kalau sintak itu tata tulisnya, kalau semantik itu pengertiannya, gitu ya. Apa arti dari atau maknanya apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kayak misalnya contohnya, saya punya bird ya, next to the large oak tree sama semua kalimatnya. Nah, di sini adalah flash. Ya. Nah, kalau man bukan flash tapi apa? Talks. Nah, ini ya. Gitu. Jadi artinya bahwa mungkin sama-sama dia bisa burung itu terbang ya ininya, tapi kalau manusia itu berbicara. Apa namanya? Kebiasaannya, habitatnya kayak gitu ya. Jadi itu nanti bagaimana cara, apakah dia is, apakah dia apakah flash atau talk dan seterusnya. Itu akan dihitung nanti ya. Oke, jadi untuk model yang lebih kompleks lagi, kalian akan membutuhkan dependensi yang bisa ditangani ya di sini. Diperlukan untuk menangani dependensi. Itu model-model yang kompleks seperti ini ya. Nah, ini kadang ada metode yang tidak bisa menjawab seperti ini ya. Jadi harus bagaimana itu bisa saja tidak tahu gitu. Ya. Jadi bisa aja bird itu sama aja dengan talk. Bisa kayak gitu contohnya sebuah kesalahan ya. Nanti juga ada kalian belajar bagaimana bahwa tahu itu salah. Ya. Oke, summary bahwa sekarang model linguis itu adalah untuk memberikan tugas pada perhitungan probabilitas yang
Ya, di mana apa? Di mana ada bahwa sebuah kalimat itu merupakan legal string dalam bahasa tersebut atau tidak. Ya, tujuannya untuk itu. Kayak tadi, misalnya bird talks atau bird flies, misalnya. Ya. Terus juga mereka akan menggunakan, jadi mereka tadi ya, n-gram tadi ya, bisa digunakan untuk banyaknya sistem NLP seperti ASR, OCR, MT. Ya, ASR itu apa? Ya, automatic system, ya, untuk pengenalan itu. ASR, apa ya, automatic system speed recognition, automatic speed recognition. Ya, kalau OCR optic character recognition, kalau MT adalah machine translation. Oke, jadi berguna untuk itu ya, untuk NLP tadi. Apa NLP khususnya mereka itu adalah n-gram tadi ya. Nah, simple n-gram model, jadi model n-gram yang sederhana itu akan lebih mudah untuk dilakukan ya, untuk mentraining, melatih ya pada korpora yang unsupervised ya, dan dapat juga untuk membuktikan ke powerfulnya ya, kegunaan dari estimasi kalimat likelihood. Jadi akan mengestimasi kalimat-kalimat yang akan muncul untuk perhitungan probabilitas yang tadi ya. Dan yang terakhir adalah MLE ya, maximum likelihood, akan memberikan parameter yang tidak akurat untuk model training pada sparse data ya, data-data yang keliru. Oke, yang terakhir smoothing, teknik smoothing dari tadi summary dari tadi ya. Nah, hanya bisa mengestimasi parameter untuk ya, untuk menghitung sesuatu yang tidak terlihat tadi berdasarkan event-eventnya ya, yang tidak mungkin. Itu tadi smoothing. Nah, referensinya kalau kalian mau lebih, tadi siapa yang tadi sit in, Marcel, selamat ya. Di sini kalau mau baca lagi tentang n-gram, nah silakan kalian bisa ambil dari sini. Oke. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi sekarang saya bicara tugas. Ya, tugas bebas, terserah kalian mau menggunakan program apa, Java atau apa, atau ngambil pakai NLTK atau pakai apapun gitu ya, kalian boleh bebas ambilnya. Nah, sekarang kalian ambil korpus ya, korpus itu adalah kamus-kamus atau data-data dataset yang ada ya, kalimat-kalimat yang ada, ambil yang ada, coba kalian buka di UI ya, UI Universitas Indonesia. Dia punya dataset yang sering dipakai untuk ini karena memang yang pertama kali mengannounce ya, tentang NLP itu dari UI dan ITB pertama kali ya. Jadi kalian cari di UI, cari di di ITB gitu ya, dataset yang bisa gratis untuk dipakai ya. Jadi kalian tidak perlu membuat sendiri. Nah, dataset nanti itu sudah ditandai sama mereka ada ya. Nah, sehingga nanti kalian akan menggunakan korpus, terserah kalian bebas ya, atau bikin sendiri atau Petra kalau ada ya dari Petra. Nah, terus kemudian kalian lakukan perhitungan unigram ya, bigram sama trigram ya. Nah, dari sini kalau nanti saya punya punya katakan tadi misalnya saya makan nasi gitu ya, kalian boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di UI sama ITB ini otomatis bahasa Indonesia ya, karena dia kan mau mengangkat bahasa Indonesia aslinya ya. Jadi misalnya saya pergi ke kota gitu ya, kalian punya kalimat ya, kalian punya korpus gitu, kurang lebih sekitar 300 sampai 500 kata ya. Nah, terus kemudian kalian nanti ada testingnya dari training dulu, ada testingnya. Kalau misalnya tadi saya pergi naik delman istimewa, misalnya naik delman istimewa ya. Kalau unigram nanti muncul berapa, kan unigram tadi kan sudah rumusnya, bigram dari rumusnya ya. Nanti ada berapa gitu. Nah, itu akan memunculkan semuanya. Oke, akan munculkan berapa probabilitasnya. Kalau seandainya tidak ada kata di sana, kalian tidak perlu pakai smoothing tadi ya. Kalau tidak ada kata di sana, ya sudah probabilitasnya 0. Kalau seandainya tidak pernah ada kata di sana.
Ya, contohnya apa? Misalnya katakan bahasin tadi tentang pergi ke kota dan lain-lain ya. Tapi terus tiba-tiba kalian minta kalimat yang terbit misalnya, terbit matahari atau harimau misalnya. Tidak ada kalimat sama sekali tentang ini, tapi kalian minta harimau. Nanti akan terjadi harimau, itu akan berapa hitungannya. Kalau tidak ada ya nol. Ya kalau tidak ada di kalimat itu. Oke ya, jadi tugasnya itu kalian nanti presentasikan, cara mempresentasikannya adalah langsung di apa namanya? Dibuka programnya langsung dijalankan ya, seperti itu. Oke. Nah, termasuk Marsha Slamet kalau mau uji coba ya. Uji coba juga silakan. Oke, Bu, siap. Ya, supaya langsung bisa diimplementasikan ya. Di sini ada 11 orang, berarti ada 11 orang, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 ya. Ada 11 orang ya, jadi besok di apa namanya di bukan besok ya, minggu depannya ya, minggu depan hari Selasanya ya. Hari Selasa. Kalau besok ketemu lagi dengan materi yang lain lagi. Ya. Nanti itu akan saya teruskan lagi. Jadi supaya kalian nanti pada saat berikutnya lagi kalian sudah paham gunakan ini, nanti gunakan ini. Jadi nanti misalnya kalian ngambil tugas akhir tentang NLP ya, itu akan bisa sudah punya bayangan seperti apa. Ya. Makanya kenapa ini Marcel Slamet disuruh Pak Henry ya? Marcel disuruh siapa Marcel? Sit in. Kenapa, Bu? Disuruh siapa? Disuruh Pak Henry. Enggak, Bu. Saya pingin, Bu. Soalnya katanya Bu Liana skripsi saya katanya nanti berhubungan sama NLP. Oh, Bu Juliana. Oke. Bu Liliana, iya. Oh, Bu Liliana. Iya, Bu. Oke, kalau gitu. Oke ya, paham ya? Silakan bertanya. Eliana Kusuma. Silakan tampakkan wajahnya. Saya biar mengingat-ingat kembali, kan kita sudah lama tidak bertemu ya. Ada yang belum pernah ketemu saya? Pernah ketemu semua ya? Halo, pada tidur semua enggak ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yang enggak pernah siapa? Kayaknya Cinta, pernah ya Cinta ya? Oh, pernah, Deng. Namanya memang Cinta ini? Atau ditambah-tambahin sendiri? Nama sendiri? Ya. Emang dari dulu namanya Cinta, Bu. Oh gitu. Berarti orang tuamu ya? Ya, Bu. Oh. Ya, ya. Bu, saya mau nanya untuk Ya. nyari datasetnya yang buat tugasnya itu bagusnya di gini apa? Saya dulu dapat suruh ngasih tugas nyari dataset gitu. Ini ada website Kaggle itu boleh dipakai ya, Bu? Boleh sembarang dataset ya. Sekitar 300 sampai 500 kata ya. Terus itu tadi yang Ibu tadi bilang yang macam di UI atau ITB gitu gimana ya maksudnya, Bu? Iya kan, kalian langsung aja misalnya dataset NLP di gitu ya, di apa namanya di UI, di ITB, nanti kan akan sendirinya nanti di Google itu akan terus terapa kalau kalian keyword-keywordnya itu ada ya, di share kok, di apa namanya di share kok, yang tapi datanya kecil-kecil ya, tadi itu 300-400 nggak sampai bisa ribuan atau apa ya. Ya coba nanti carikan ininya ya, carikan apa. Tapi bisa kok, kemarin tuh anak-anak bisa dapat kok. Ya. Seperti itu. Oke, Bu. Oke. Kasih, Bu. Yuk. Misi, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang nanya lagi? Bu. Ya, silakan. Untuk programnya itu nanti outputnya tuh cuma probability-nya aja gitu, Bu? Iya, tentang probabilitas saja. Nanti muncul message-nya ya, mana yang terbaik, Unigram atau ini. Ya. Nah, terus juga misalnya ada dua ya. Satunya tadi lagi menghitung probabilitas, satunya lagi kalau seandainya saya punya kata tadi, ya kata titik-titiknya, nah titik-titiknya dia bisa jawab. Ngerti?
ya. Jadi selain kalian tadi itu menghitung berapa probabilitas unigram, bigram, sama trigram gitu ya. Terus kemudian kalian menentukan mana yang terbaik ya. Yang terbaik misalnya hasil dari bigram, ya udah misalnya bigram itu yang muncul message-nya ya. Bigram dalam hal ini terbaik bisa menghasilkan entah ada animasinya atau entah kalian memunculkan apa gitu ya, message-nya terserah. Terus yang kedua adalah ketika nanti entry gitu ya. Apa namanya ketika entry dalam artian bertanya ya. Nah, terus kemudian kata apa yang berikutnya itu juga nanti diberi ada juga. Ya, kalian buat juga maksudnya. Ya. Jadi katanya nanti bisa memunculkan kalau unigram sekian, ini unigram munculkan kata itu. Jadi kayak contohnya tadi, saya punya apa this is apa tadi apa horse atau rat, tikus atau kuda atau apa gitu. Berikutnya apa? Nah kan kalau ngitung. Jadi misalnya kayak gini. Ya, dengan tadi. Saya share ya. Ya, jadi nanti kalian kan sudah punya ya. Nah, kemudian ada tempat kalian apa namanya menuliskan tempat misalnya tadi saya naik delman misalnya ya, saya naik delman itu misalnya ya, saya naik delman, terus nanti kan apa namanya kemudian kalian enter. Nah di sini muncul apa? Akan menghitung unigram kan berdasarkan saya naik delman gitu ya. Terus kemudian nanti probabilitasnya berapa dari kata-kata tadi. Terus berikutnya lagi berdasarkan bigram ya berapa probabilitasnya ini probabilitas ya. Ini probabilitasnya berapa? Ini probabilitasnya berapa? Terus kalau tadi trigram juga probabilitasnya berapa? Nah, dari sini kemudian apa sudah ini terus ada message berarti apa? Nilai yang terbagus atau nilai yang paling 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 mungkin ya, most possible. Nah, itu nanti apa? Di sini muncul trigram ya, muncul probabilitas tertinggi, tidak usah bukan muncul unigram, bigram, trigram, tapi muncul probabilitas tertinggi. Katakan misalnya ini 0,8, ini 0,95, ini 0,882 misalnya, mana yang tertinggi? Nah, ini 0,95 ya. Nah, terus kemudian kalian juga ada kalimat apa namanya? Ngisi fulfill ya. Ngisi fulfill itunya. Kayak tadi misalnya tadi saya naik delman istimewa, misalnya saya naik delman gitu ya. Maka nanti kalian akan muncul kalau unigram ya, kalau trigram, kalau apa namanya? Bigram. Nah, ini munculkan apa sesudahnya? Itu saya dalam titik-titik. Nah, gitu. Kalau bigram muncul ini, kalau trigram muncul ini, kalau bigram muncul ini. Bisa? Bisa ya? Oke, jadi nanti ada kalimat kata sesudah kata ini apa gitu ya, sesudah kata yang kalian entrykan. Ya. Bu, Oh, tapi sebentar. Ya. jadi kalau misalnya yang fulfill itu, Hah? kalau misalnya bigram gitu, berarti cuma ngelihat dua kata terakhirnya ya, Bu? Iya. Kalau Berarti yang bigram kata-kata lihat yang lihat sebelumnya dua itu kata nggak dilihat terakhir, sama sekali. betul, betul. Oh, oke. Kalau Lalu untuk bigram, kata yang kosong itu, yang blank itu, kan kemungkinannya banyak banget, Bu. Itu limitnya dari mana ya, Bu? Oh, dari datanya sendiri ya, Bu? iya, kalian nanti lihat baca datanya itu ada apa sehingga bisa memunculkan, Oh, ya, oke, Bu. memunculkan kata apa kira-kira di sini. Oke, makasih, Bu. Oke, ya, jadi besok langsung didemukan nanti saya nilai dari hasil-hasil itu tadi, ya, hasil demonya tadi. Yang saya nilai adalah kalian itu tadi apa yang ini kalian masuk enggak, apa namanya bisa jalan enggak, ngitung ini bisa jalan enggak, ngitung ini kayak gitu, ya. Oke. Ya mungkin saya masih punya rekaman apa namanya
sebelumnya ya, sebelumnya ketika demo ini. Coba nanti tak tunjukkan kalian ya. Oke. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Karena Terima kasih, saya, Bu. ya. Untuk rekaman dan PPT-nya belum di-share sama Ibu? Iya. Belum saya share ya. Nanti saya share juga. Oh iya, Bu. Yang Makasih, kemarin Bu. sama ini. Oke. Terus sama itu ya, itu belum berhasil ya. Surya mana Surya? Kemarin sudah berhasil sih, Bu. Pertemuan pertama berhasil diisi? Sudah berhasil diisi. Oke. Terus pertemuan kedua sudah? Saya sudah isi barusan. Oke. Ya udah. Ini masuk semua 11 orang ya. Oh, tapi masih ada ini ya, ada PRS 2 ya. Jadi belum masuk ya namanya. Kan semula kan cuma 6. Yang PRS 2 sudah masuk, Bu. Oh, sudah masuk semua. Oh iya, sudah minggu keberapa ya? Soalnya ya minggu keempat ya. Oh iya, udah masuk. 11 orang jadinya. Totalnya 13, Bu. 13. Kok 13? 12, sorry, Bu, 12. Oh, 12. Kalau gitu nanti kelompok tugas di akhir kuliah nanti kalau berapa ya? Saya buat 3 orang, satu kelompok 3 orang ya. Jadi ada 4 kelompok nanti. Oke, silakan nyari sendiri atau dicarikan untuk tugas grup, project grupnya. Ya, silakan cari sendiri kelompoknya. Oke, itu baru nanti setelah UTS saya jelaskan apa yang harus dikerjakan sehingga kalian cicil ya. Kalian cicil pelan-pelan tugasnya karena tugasnya nanti membuat laporan juga sama membuat juga codingannya meskipun codingannya adalah sederhana. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya sampai di sini. Kalian boleh meninggalkan ruang meeting. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ini tugas yang nanti Selasa itu kelompok juga atau? No, masing-masing. Tugas individu. Baru nanti project group itu nanti baru. Ya. Oh ya. Tapi mengerjakannya mulai UTS dicicil gitu nanti yang project group itu. Tapi entah kalau kalian pakai sistem kebut semalam, saya nggak tahu. Tiba-tiba pakai Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso, nggak tahu saya. Oke? Oke, Bu. Kalau ini nanti tugas-tugasnya selama sampai nanti masih individu, ya kecil-kecil, gitu sambil belajar pelan-pelan. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya akhiri karena saya juga belum sholat ini, belum sholat maghrib. Oke, terima kasih ya. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Saya beri filenya sama ininya nanti ya di grup. Oke, terima kasih.